janji-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami menantikan janji kedatangan-Mu. Biar setiap orang rindukan Tuhan. Rindukan Dia. Hanya satu yang kau rindukan. Hanya Dia. Hanya Dia yang kau rindukan pagi ini. Hanya Kau saja. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk pagi yang diberkati ini, kami siap untuk menerima firman-Mu, berbicara bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampaikan kebenaran, karena kebenaran yang kami ketahui itulah yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sekalian. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pelita tetap menyala. Amin. Saya percaya kita ada di akhir daripada akhir zaman. Dunia juga sementara was-was untuk ke depan. Apapun yang terjadi, semua orang tidak bisa prediksikan. Tapi kita harus percaya bahwa nubuatan dalam firman Tuhan harus tergenapi. Amin. Haleluya. Hampir semua nubuatan sudah digenapi ya.
dan sementara digenapi. Semua yang dibicarakan dalam kitab Wahyu, semua yang dibicarakan dalam saat-saat sebelum Tuhan datang, ya semua sementara digenapi ya. Hanya tinggal tunggu satu, yaitu kita menantikan kedatangan Tuhan ya. Tuhan akan menjemput gerejanya dan itu janji Tuhan. Amin, saudara percaya? Amin, haleluya. Karena saudara, situasi dunia tidak bisa menjadi jaminan, tapi kalau kita ada dalam Tuhan, ada jaminan, ada pertolongan. Amin, haleluya. Kita bisa teduh, kita bisa nyaman kalau kita ada di dalam perlindungan, karena firman Tuhan katakan langit bumi akan berlalu, tapi janji Tuhan satu pun tidak akan terabaikan. Artinya semua harus terjadi. Mari kita buka di dalam Matius 25 ayat yang ke-1. Ini khotbah tentang akhir zaman ya, persiapan untuk kedatangan mempelai Tuhan, mempelai saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan akan datang sebagai mempelai laki-laki. Amin, haleluya. Dia bukan datang sebagai apapun, tapi dia datang sebagai mempelai laki-laki ya, yang akan menikahi. Jadi gereja Tuhan akan dinikahi oleh mempelai laki-laki. Amin, haleluya ya. Itu sebabnya Yesus sudah tebus kita, Yesus sudah bayar lunas hidup kita, dan Yesus juga sudah siapkan tempat di surga bagi kita ya. Ini adalah aturan adat daripada orang-orang Yahudi ya. Jadi seorang mempelai sebelum dia menikahi, dia harus membayar mahar dulu ya. Kalau orang Kupang bilang bayar belis ya, bayar belis. Tuhan belis saudara dengan darahnya sendiri. Amin. Dia bayar hidup saudara, dia tebus hidup saudara ya, dan dia siapkan ya rumah bagi kita semua, dan pada saatnya dia akan jemput kita semua. Dia tidak turun ke bumi, tapi dia akan ada di awan-awan ya. Itu sebabnya semua yang akan jemput Tuhan harus ada di awan-awan, ada pertemuan di udara, pertemuan di awan-awan. Dan Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Amin, haleluya. Karena begitu dia ketemu dengan saudara, hal yang pertama yang akan diadakan yaitu pesta perkawinan ya. Jadi saudara dan saya sementara dihiasi oleh Tuhan ya, di make up oleh Tuhan, ibarat seorang pengantin yang mau masuk dalam perkawinan ya. Semua ya saudara dikuduskan, dibersihkan, disucikan ya secara rohani untuk masuk dalam pesta ya, pesta kawin ya. Jadi saudara, kitab Wahyu diakhiri dengan pesta kawin. Sebelum engkau masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita akan ada pertemuan, yaitu pesta perkawinan anak domba ya. Itu sebabnya saudara, Tuhan gambarkan gereja Tuhan sebagai mempelai perempuan. Mari kita lihat kisah dari Matius 25 ayat yang ke-1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 itu ada bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur ya. Waktu tengah malam ya, terdengar suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia.
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi saudara, kita lihat di dalam cerita Alkitab ini bukan soal jahat atau baik, ya. Artinya 10 wanita ini wanita yang menantikan mempelai, ya. Artinya 10 wanita ini orang Kristen, ya, orang percaya, ya. Mereka bukan orang di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan, mereka tidak nantikan. Wanita ini yang dibedakan itu adalah bodoh dan bijaksana, ya. Saudara harus ngerti, ini bukan soal jahat dan baik, tapi ini soal kebodohan, ya. Saudara, kita tahu bahwa yang memisahkan kelompok wanita ini yaitu kebodohan, ya. Jadi saudara, kebodohan itu bukan nasib, ya. Kebodohan itu ketidakmauan dididik. Tidak mau dididik itu akan menghasilkan kebodohan. Jadi itu bukan nasib. Jadi kalau orang bodoh itu bukan nasib dia, tapi itu karena dia tidak mau mengalami didikan. Jadi saudara, dan artinya saudara, ya, kebodohan itu datang karena didikan itu menghasilkan bijaksana. Yang percaya katakan amin, ya. Jadi ada Kristen yang bodoh dan Kristen yang bijaksana. Semua menantikan Tuhan, ya. Bukan dia jahat, ya. Jahat itu beda dengan bodoh, ya. Jahat itu artinya dia buat hal-hal, tetapi kebodohan ini artinya sesuatu pribadi yang tidak mau mengalami didikan. Saudara, kebodohan ini buat orang cepat marah, cepat tersinggung. Itu yang membuat orang bodoh, karena dia tidak belajar berpikir apapun, ya. Karena apa saudara? Kebodohan ini, ya, tidak memikirkan konsekuen. Dia mau buat apa dia buat, ya. Dia tidak tahu bagaimana akibatnya. Itulah yang disebut dengan kebodohan, ya. Artinya kebodohan, artinya apapun yang dia lakukan, ya, dia mau, dia punya sendiri, ya. Memang dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau mengalami didikan. Jadi saudara, gereja Tuhan harus mengalami yang namanya didikan. Didikan itu menghasilkan engkau bijaksana. Yang percaya katakan amin, ya. Alkitab katakan manusia akhir zaman itu manusia yang, ya, tidak tahu berterima kasih, suka Alkitab katakan dalam 2 Timotius, mari kita lihat, ya. Ini menunjukkan kebodohan daripada manusia. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, ya. Alkitab katakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita mengalami masa yang sukar, saudara. Dan orang bijaksana, dia mengerti, dia selalu antipatif. Artinya dia tidak bereaktif, ya. Dia selalu antipatif. Artinya apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan, dia selalu berpikir.
Dia selalu pikir akibatnya apa. Dia selalu berpikir, ini nanti kalau aku begini akibatnya bagaimana. Itu orang yang bijaksana, ya. Alkitab katakan pada akhir zaman ini akan menghadapi masa yang sukar. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan. Ini orang-orang yang beribadah, bukan orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Mereka menjadi pemfitnah, ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempeduli agama, ya. Terus Alkitab katakan ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Saudara, ini adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang di luar Kristen, saudara. Tidak dapat mengekang diri, ya. Suka emosi, suka marah, ya, suka apapun, garang, tidak suka yang baik. Terus ayat yang keempat, Alkitab katakan suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, saudara, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Artinya kalau apapun yang dia mau lakukan, dia lakukan tanpa peduli bagaimana perasaan Tuhan dan sebagainya. Ayat yang kelima, saudara, kuncinya mari kita lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi orang-orang ini orang-orang yang beribadah, bukan tidak beribadah, ya. Artinya orang-orang percaya, ya. Secara lahiriah mereka beribadah, katakan. Terus dia kata, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya kekuatan ibadah itu tidak ada dalam hidup mereka, ya. Tidak sanggup mengubah kehidupan mereka. Nah, saudara, kita lihat, inilah yang disebut dengan wanita-wanita bodoh. Artinya, saudara, orang-orang yang tidak mau dididik Tuhan. Kebodohan itu membuat orang bereaktif. Apapun dia selalu bereaksi. Dia tidak melihat bahwa, oh, kalau hadapi ini ada maksud Tuhan. Kalau saya diizinkan menghadapi ini. Kalau orang bijak, dia melihat semua. Dia selalu antipatif, saudara. Selalu ada perhitungan, ya. Artinya, saudara, dia mampu. Wanita yang bijak ini, dia punya perhitungan. Karena dia tahu bahwa kita akan menunggu mempelai, ya. Makanya kenapa dia siap minyak, ya. Karena dia belajar berpikir antipatif. Dia apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, dia selalu memikirkan satu kemungkinan, saudara. Inilah orang-orang yang dikatakan bijak, Alkitab katakan sini, saudara. Nah, saudara, kita tahu bahwa kita ada di akhir zaman, ya. Penggenapan janji Tuhan sementara terjadi, ya. Kalau kita menghadapi tekanan-tekanan, persoalan, masalah, ya, kita ada di dunia ini, ya. Segala hal mungkin bisa terjadi atas hidup kita. Kalau dikatakan sakit, anak Tuhan bisa sakit, orang bijaksana bisa sakit, ya. Orang bodoh bisa sakit, ya. Kalau diperlakukan tidak baik, semua orang akan hadapi. Kita tidak bisa mengontrol semua yang datang kepada kita. Yang kita bisa kontrol adalah cara kita menghadapi semua. Kita tidak bisa marah orang ngomong kita. Kita nggak bisa ketuk mulut mereka, orang menilai saudara. Kita nggak bisa marah orang yang gosip saudara. Tetapi sekarang bagaimana kita mengontrol? Untuk apa, saudara? Cara kita bereaksi, ya. Hal yang buruk bisa terjadi bagi orang baik. Hal yang tidak baik, saudara bisa jalan-jalan di jalan, tiba-tiba orang serempet saudara. Mungkin saudara jalan sudah jalan yang baik, jalan yang benar, tapi bisa saja saudara diam-diam bisa orang ngomong saudara. Saudara nggak buat apa-apa pun orang bisa menilai saudara yang tidak baik. Itu bebas.
Namanya kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan korup, dan Alkitab katakan hidup dalam akhir zaman ini. Segala hal bisa terjadi, segala serangan bisa terjadi bagi orang yang baik, bagi orang yang tidak baik, bagi orang benar, bagi orang yang tidak benar. Semua bisa terjadi. Tetapi saudara, cara engkau menghadapi itulah menentukan kebijak hidupmu. Siapa saudara? Saudara, dua-dua ini menanti mempelai. Bukan satu menanti, satu tidak. Dua-dua tertidur, dua-dua menunggu, dan waktunya sama. Tetapi saudara, wanita yang bijaksana, dia belajar antipatif. Apa yang aku harus buat? Ya, mungkin ya minta kesabaran, menunggu dan sebagainya, saudara. Artinya dia sudah mengantipatif apa yang terjadi ke depan. Kita percaya semua yang terjadi itu atas kontrolnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Ya, kalaupun akan terjadi peperangan dan sebagainya, itu semua seizin Tuhan. Ya, mungkin harus tergenapi. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang harus digenapi. Ya, kita doa bagaimanapun saudara, kalau itu harus terjadi, bagian kita bagaimana kita mengontrol diri kita supaya saudara kita bereaksi yang baik. Kita bereaksi dengan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, saudara, satu mobil itu kalau mau dia dikatakan bagus, hebat, dia harus dites dulu. Ya, mungkin dia bilang, oh Pak, ini mobilnya bagus, ini keluaran terakhir, dia sangat terbaik, saudara. Saudara, dengan berkata seperti itu, semua orang bisa berkata seperti itu. Tetapi saudara, harus diuji kecepatan larinya. Bagaimana dia naik gunung, saudara lihat, kalau mobil-mobil lagi dipromosi, saudara, dia akan naik gunung, dia lewat lembah, dia lewat ini, supaya saudara bisa melihat bagaimana ketahanan mobil ini dalam menghadapi badai apapun. Di situ kalau dia bisa melewati semuanya, maka saudara, mobil ini akan diakui, oh bagus ya. Jadi bukan beli barang dalam satu, apa orang bilang, kucing dalam karung, saudara, tetapi sesuatu yang teruji. Nah, dirimu juga itu, saudara, Tuhan mau uji hal-hal yang terjadi hari-hari ini. Untuk mengetes, kita harus percaya semua terjadi dalam kontrol Tuhan. Amin. Tuhan tahu, Tuhan ngerti semua, Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk melihat bagaimana imanmu dengan Dia, bagaimana pengharapanmu dengan Dia, bagaimana kebergantunganmu kepada Dia. Mungkin lewat COVID, lewat semua ini, Tuhan mau ajar hamba-hamba Tuhan bagaimana bergantung kepada Tuhan. Mungkinnya selama ini dia sudah atur schedule-nya begitu bagus, tiba-tiba datang COVID, tiba-tiba datang Omikron, dan saudara tidak ada bisa prediksi ini sudah selesai. Ada yang bilang ini lagi, bilang ini Omikron, ini gabungan dari Delta dan apa lagi, nanti ada anaknya Omikron lagi, saudara. Ya, dan seperti apa saudara, artinya tidak bisa prediksi, oh nanti bulan ini sudah selesai. Kita nggak bisa kontrol, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang terkorup, dunia yang penuh dengan berbagai macam intrik dan permainan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, dunia yang penuh dengan cara-cara setan. Karena apa, saudara? Ya, itu sebabnya, saudara, kita percaya, kita bersyukur. Kita gak tahu ke depannya, tetapi bagaimana hari ini kita berkenan dengan Tuhan. Hari ini kita hidupi dalam rencana Tuhan. Hari ini bagaimana sehingga ya kita apapun yang terjadi di depan, saudara, kita sudah antipatif. Amin. Karena firman Tuhan katakan, lihat pekerjaan Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Kita berharap penuh, kita bertahan hanya kepada Dia saja, saudara. Ya, hanya kepada Tuhan saja. Kadang-kadang kita harus geloma goncangan. Karena saudara, Abraham sebelum Tuhan pakai dia,
Tuhan bilang, keluarlah engkau dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, dari kenyamananmu, keluar. Aku akan mendidik engkau. Sebelum Tuhan pakai Abraham, Tuhan bawa Abraham dalam proses yang namanya didikan. Didikan itu menghasilkan kebijaksanaan. Saudara, itu sebabnya dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 17. Mari kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 17. Mari kita lihat sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Terus ya, dan pengertiannya gelap. Jauhilah hidup persekutuan dengan Allah. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, Alkitab katakan ayat yang ke-17, saudara. Dia katakan apa, saudara? Ya, sebab itu kata, kutegaskan kepadamu, jangan hidup sama seperti orang yang tidak. Harus ada beda. Amin. Anak Tuhan harus beda. Di mana perbedaanmu? Dalam cara engkau bereaksi, itulah beda. Ya, kalau engkau ditegur orang, kalau engkau dimarahi orang, bagaimana reaksimu? Ya, kalau engkau menghadapi masalah, bagaimana reaksimu? Ya, kalau reaksimu sama dengan orang fasik, kalau reaksimu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, berarti nggak ada perbedaan. Hanya bedanya engkau beribadah. Tapi itu sebenarnya bukan perbedaan di hadapan Tuhan. Yang membuat perbedaan kita dengan orang lain itu sebetulnya cara kita bereaksi. Amin. Ada Alkitab gambarkan ada rumah, ya, ada yang dibangun di atas pasir, ada yang dibangun dengan apa? Di atas fondasi yang kuat. Dua-dua ini akan menghadapi angin, menghadapi badai, menghadapi apa, saudara, banjir. Ya, nanti yang membuktikan itu adalah ya dengan apa rumah itu dibangun. Ya, badainya sama. Ya, baru-baru saudara ada Seroja, saudara. Ya, ada rumah yang rubuh, ada yang nggak rubuh. Itu sebenarnya bukan soal yang rumah rubuh, masalahnya dia angin lebih kencang, sama. Ya, sama. Tetapi saudara, dia mungkin bangunannya ya beda dengan yang longsor ya. Kalau longsor ya memang semua hancur. Tetapi yang di angin, badai itu meniup dan ada rumah hancur, ada tidak hancur. Sehingga saudara, Jepang hari-hari ini mereka membuat rumah yang anti gempa. Jadi saudara, bangunan itu karena mereka tahu struktur daerah Jepang itu daerah yang rentang terhadap apa, saudara, terhadap gempa bumi. Sehingga rumah ini itu kalau gempa bumi dia hanya goyang begini saja, saudara. Ya, karena mereka antipatif, artinya mereka tahu nanti akan hadapi ini. Mereka sudah perhitungkan, oh berarti saya harus bangun dengan cara begini. Itu orang bijak. Ya, artinya dia tahu angin akan datang, tantangan akan datang, masalah akan datang, persoalan akan datang. Tidak ada yang bilang, oh saya bebas dari masalah, saudara. Semua hadapi, ya. Tetapi yang membuat rumah itu tetap kokoh dan tetap berdiri dengan apa dia dibangun. Amin. Demikian juga dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membuktikan kemurnian kita, ya, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ya, orang bicara, oh ada lawatan Tuhan, oh ini adalah Tuhan lagi melawat. Jadi orang selalu berprediksi lawatan itu berarti ada mujizat, ada tanda-tanda heran, tanda-tanda jahat. Sebetulnya lawatan itu adalah proses pembersihan Tuhan.
Itulah lawatan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, supaya kita tidak bergantung kepada kedudukan kita, kita tidak bergantung kepada nama besar kita, kita tidak bergantung kepada kemampuan kita. Lawatan itu di mana Tuhan masuk dalam gerejanya, Tuhan masuk dalam umatnya, di mana Dia mengadakan pemurnian, dengan penyucian, di mana Dia menguji umat-umatnya, saudara, untuk membuktikan dengan bahan apa engkau dibangun dan engkau diberdirikan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, jangan cepat-cepat ngomel, oh Tuhan kenapa begini, oh kenapa begini. Selalulah banyak mengucap syukur, selalu banyak mengucap, aku percaya Tuhan, aku bersyukur Tuhan, walaupun aku di tengah-tengah badai. Bukan bersyukur atas badainya, tapi lewat badai ini Tuhan, aku belajar untuk cari kehendak-Mu. Ya, bukan bersyukur untuk sakitnya, tidak. Semua orang tidak suka sakit, tapi kalau engkau pun harus sakit, ya, tapi bersyukur Tuhan, lewat sakit ini aku belajar untuk bergantung kepada Engkau. Lewat hal-hal ini supaya aku belajar berharap kepada Engkau dan berharap terus menerus hari demi hari. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin itu sakit. Tidak ada orang yang senang di ngomongin orang, tidak ada orang yang senang digosip orang. Tapi saudara, engkau harus bersyukur, terima kasih Tuhan, lewat aku diremehkan, aku belajar bahwa untuk aku lebih rendah hati kepada Engkau, supaya aku lebih harap kepada Engkau, supaya aku lebih bergantung. Lihatlah bahwa semua itu ada pekerjaan Tuhan, artinya ada keuntungan bagimu, bahwa Tuhan lagi bekerja, Tuhan lagi melakukan, Tuhan lagi lakukan. Itu yang namanya lawatan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Semua orang menghadapi khawatir, semua orang menghadapi takut, tapi Alkitab katakan, kamu jangan seperti orang tidak mengenal Allah. Kamu punya Bapa. Kalau kamu khawatir sama dengan orang yang tidak punya Bapa, kamu menghina aku, Tuhan katakan. Artinya semua orang khawatir, tapi cara meresponinya, kita khawatir, tapi kita percaya Tuhan. Amin. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31. Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Terus dia katakan, pasti semua orang saya berpikir seperti itu, ya. Tetapi bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu yang membedakan kita percaya Bapakku tahu. Amin. Kita tahu, kita percaya Bapakku tahu kebutuhanku. Kita percaya Bapakku tahu kebutuhanku. Kita percaya Bapakku tahu apa yang aku butuh. Kita beda dengan yang lain karena kita tahu ada Bapa kita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya dikatakan ayat yang berikut, dia katakan ayat 33, ya. Dikatakan ayat yang ke-33. Kita lihat saudara. Terus, semua itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah, akan tapi Bapamu yang di surga tahu. Katakan, Bapakku tahu. Amin. Bapa tahu. Ya, jadi kalau engkau mulai khawatir, Bapakku tahu. Bapakku tahu apa yang aku butuhkan. Ya, kadang-kadang kita pikir 10 tahun mendatang, gak usah terlalu pikir yang jauh-jauh. Kita juga nggak tahu 10 tahun mendatang kita masih hidup atau tidak. Kita pikir yang terlalu rumit-rumit, ya. Sebenarnya hidup ini, hari ini kita bisa hidupi, kita bisa lakukan yang terbaik bagi Tuhan, syukuri. Amin. Jangan pikir 100 tahun ke depan, ya. Jangan pikir 10 tahun, 20 tahun ke depan. Percayalah, Bapa tidak pernah keliru. Bapa kita tahu. Amin. Haleluya. Terus dikatakan, ya, ayat yang ketiga, tetapi cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semua itu akan
tambahkan. Apa yang menyukakan dia, apa yang menyenangkan dia, apa yang dia inginkan lakukan. Ya, minyak ini gambaran kesukaan Tuhan. Minyak ini selalu digambarkan perkenanan Tuhan. Ya, kita harus tahu cari apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi. Ya, minyak ini berbicara mengenai perkenanan dan urapan. Urapan itu bicara mengenai kesukaan Bapa. Urapan itu, saudara, jadi seberat apapun hidupmu hari ini, jaga supaya hidupmu tetap ada dalam berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada Bapa. Amin. Haleluya. Ada perkenanan tuh Tuhan. Minyak ini juga bicara soal kerinduan, kehausan akan Tuhan. Ya, kenapa saudara? Kenapa waktu mempelai datang dia butuh minyak? Karena minyak itu bicara soal haus, rindu kepada dia. Ya, jadi Tuhan hanya ingin supaya gereja Tuhan itu ada kerinduan. Makanya Alkitab katakan dia sekarang bangun apa, kasih mula-mula, cinta mula-mula. Ya, cinta yang pernah ada dalam hidup saudara, yang pernah tumbuh waktu engkau baru mengenal dia. Betapa engkau rindu dia, betapa engkau haus akan dia, betapa engkau hancur akan dia. Artinya engkau rindu akan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Waktu dia datang sebagai mempelai, dia rindu mempelai perempuannya. Ada kerinduan kepada dia, ada kehausan kepada dia. Saudara, jangan biarkan ibadahmu itu biasa saja. Firman Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Artinya apapun yang kau lakukan keluar dari hati yang rindu, hati yang lapar akan Tuhan, hati yang haus, saudara. Ya, kenapa Tuhan sangat menghargai Sakeus? Alkitab katakan Sakeus ini orang pendek, ya, dan itu keterbatasan dia, ya. Dia pendek, saudara, tetapi dia punya cara bagaimana dia jumpa dengan Tuhan. Amin. Dengan dia naik di atas pohon. Ya, kalau dia terima nasihat, sudahlah, keadaan sudah begini, aku terlalu pendek, aku nggak bisa ketemu Yesus, berarti dia tidak akan jumpa dengan Yesus. Tetapi saudara, walaupun dia pendek, dia lari cepat, dia naik di atas pohon, dia tahu Yesus akan lewat di situ. Dia tahu perjalanan Yesus akan lewat di situ. Makanya saudara, dia lari cepat-cepat, dia naik di atas pohon. Dan Yesus katakan, Sakeus turunlah. Apa yang membuat Sakeus lakukan itu? Karena kerinduan hati dia, karena kelaparan dia akan Tuhan, karena kehausan Sakeus akan Tuhan. Amin. Walaupun keadaannya, banyak orang menyerah dengan nasib. Wah, beginilah keadaan. Ya, keadaan sudah begini. Ya, bagaimana lagi? Saudara, tidak ada satu kerinduan, saudara. Bangun, bangkitkan imanmu, saudara. Mungkin tengah malam Tuhan suruh engkau bangun doa, saudara. Ya, mungkin dia suruh anak doa. Ya, saudara, hari-hari ini kerinduan kita kepada Tuhan makin hari makin pudar. Minyak kita sudah pas-pas, saudara. Ya, minyak kita sudah pas-pas, saudara. Mari saudara, bangun saudara, kerinduan kepada Tuhan, kehausan. Karena saudara, kehausan dan kerinduan kepada Tuhan akan membuat hidup kita dilimpahi dengan minyak. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Rindu dan haus. Semua orang beribadah, tapi tidak semua rindukan dia. Saudara, ya, wanita yang disebut Maria Magdalena, wanita pelacur, saudara. Alkitab katakan dia terobos masuk di pesta Simon. Simon si kusta ini undang Yesus masuk dalam rumahnya. Tiba-tiba mereka lagi duduk makan, ada wanita nyelonong masuk tanpa diundang. Bagi orang Israel itu satu penghinaan, tapi wanita itu masuk terobos.
bukan dia cari makan, tapi dia ketemu Yesus. Dan Yesus bela dia. Yesus katakan, apa yang dilakukan wanita ini akan diingat sampai kapanpun firman disampaikan. Wanita ini tidak diundang. Dia sadar diri bahwa dia wanita yang apa saudara? Dia wanita pelacur. Tetapi dia terobos masuk. Dia tidak diundang. Ya. Tapi saudara, apa yang membuat dia masuk terobos? Karena dia rindu ketemu dengan Yesus. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia rindu jumpa dengan Yesus. Ya, saudara, itu sebabnya orang-orang yang rindu itu orang-orang yang selalu buat hal-hal yang besar. Saudara lihat siapa Bartimeus. Bartimeus ini orang buta. Begitu dia dengar Yesus, dia teriak. Orang marah, dia makin teriak, saudara. Dia punya satu kerinduan. Dia bilang, jangan sampai momentum Tuhan ini terakhir bagiku. Dia teriak, saudara. Kenapa dia teriak? Karena ada satu kelaparan akan Tuhan. Haleluya. Jangan engkau menyerah dengan keadaan hari-hari ini. Jangan engkau pasrah dengan keadaan. Bangun hidupmu, bangun rohmu, bangkitkan semangatmu, dan raih Tuhanmu. Mau kau lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Wanita yang 12 tahun sakit perdarahan, dia tidak terima nasib. Ya sudahlah, aku sudah berobat di mana-mana, sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke tabib, sudah 12 tahun perdarahan. Bayangkan, kalau ibu-ibu saja 1-2 hari perdarahan sudah lemes. Perdarahan terus 12 tahun. Hidupnya lemah sekali. Tapi dia bilang, asalku jamah Yesus. Asalku jamah Yesus. Artinya dia tidak terima keadaan. Hari-hari ini Tuhan cari orang-orang yang sangat merindukan dia. Amin. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh sukar sulit. Haleluya saudara. Tapi jangan padamkan api kerinduanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan apapun membuat api itu padam saudara. Haleluya. Maka saudara, wanita itu dia terus merayap. Dia merayap dengan kekuatannya saudara. Bayangkan, gambarkan ya, di tengah-tengah kumpulan ratusan orang saudara, dia rayap, dia tidak bisa jalan saudara. Dia merayap saudara. Tidak ada orang yang tahu apa yang dia alami. Tidak ada orang yang mengerti penderitaannya. Tapi dia merayap terus sampai dia mendekati Yesus dan dia jamah jubah Yesus. Dan saat itu juga terjadi mujizat Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jangan biar apimu padam, jangan biar minyakmu pas-pas. Terus nyalakan api itu, terus nyalakan, terus siapkan minyak, yaitu minyak kerinduanmu kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan situasi membuat engkau jenuh dengan Tuhan, membuat engkau capek dengan Tuhan. Mana doa-doamu yang dulu, mana seruan-seruanmu yang dulu, mana pergumulanmu yang dulu, mana hatimu, cintamu kepada Dia yang dulu. Tuhan cari saudara. Alkitab katakan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Kita lihat sama-sama. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Mari kita lihat sama-sama. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Ya. Ini berbicara mengenai apa? Kesulitan. Ya. 3 cupak jelai sedinar, barang-barang mahal. Ya. Dengan perang ini, saudara, banyak orang prediksi barang-barang juga akan mengalami kenaikan. Ya. Secupak gandum ini berbicara mengenai kesulitan. Ini berbicara mengenai masalah. Ini berbicara mengenai sukar sulit. Terus apa yang harus? Dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan
minyak dan anggur. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan cintamu, laparmu akan Tuhan berkurang. Haleluya. Jangan kerinduanmu kepada Tuhan hal berkurang, saudara. Saudara, Tuhan mau supaya cinta dan kerinduan kita kepada Tuhan makin hari makin bertambah, makin mendekati kedatangan Tuhan, makin kita rindukan Dia, makin kita haus akan Dia, makin kita dekat dengan kedatangan Tuhan, makin kita dekat dengan dijemput kita semua. Haus, rindu, lapar akan Tuhan harus ada di dalam hati kita, dan hati yang mengabu-abu itulah minyak yang berlimpah-limpah yang Tuhan inginkan ada dalam mempelai perempuan, yaitu saudara dan saya, yaitu 5 wanita yang bijaksana. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang rindu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharap, penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Biar hanya Dia yang rindu. Amin. Daud, kenapa dia diangkat jadi raja? Karena dia punya kerinduan kepada Tuhan. Dia bukan nangis karena tidak ada makan. Dia bukan nangis karena minta apapun. Oh, supaya dipromosi Tuhan, tidak. Dia merintih, dia menangis karena rindu Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang menjadi alasan bagi Daud, bagi Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat Daud. Di padang Efrata, di padang penggembalaan, dia nyanyikan kerinduan kepada Tuhan. Dia nyanyikan cinta rindunya kepada Tuhan. Saudara, kita harus belajar dengan seorang Daud, ya. Di tengah-tengah orang lagi sibuk dengan segala macam, Daud di padang Efrata, Alkitab katakan, dia nyanyikan kerinduan kepada Tuhan. Dia nyanyikan kehausan kepada Tuhan. Apa yang dia nyanyikan? Mari kita lihat surat Mazmur 132. Ini nyanyian ratapan dari Daud waktu dia jadi gembala domba. Mazmur 132 ayat yang ke-1. Mari kita lihat, kita belajar sebentar, ya. Mazmur 132 ayat yang ke-1. Dia katakan, nyanyian ziarah, ingatlah ya Tuhan kepada Daud segala penderitaannya. Terus ayat yang kedua, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Terus, sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, atau aku tidak akan pulang ke rumahmu, tidak akan membaring di ranjang petiduran. Artinya Daud ini merintih. Apa yang dirintihkan bukan makanan, saudara. Banyak orang hanya berhubungan dengan kebutuhan jasmani, tapi Daud ini tidak, saudara. Daud bilang, aku tidak akan pulang ke rumahku, aku tidak akan tidur nyenyak. Terus apa, saudara? Ya, ayat yang keempat kita lihat, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur, membiarkan kelopak mataku terlelap. Ayat yang kelima, sampai aku mendapat tempat
untuk apa? Tuhan. Kediaman yang maha kuat dari. Artinya saudara, Daud ini rindukan tabut Allah. Waktu zaman Daud itu, waktu itu rajanya yaitu Raja Saul, ya, tabut perjanjian itu dibawa oleh orang-orang Filistin. Saudara, tabut itu dirampas oleh orang-orang Filistin, kata firman Tuhan. Ya saudara, itu sebabnya ini adalah nyanyian Daud, nyanyian kerinduan dia kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak bisa tenang Tuhan. Di mana tabutmu Tuhan? Karena tabut Tuhan itu berbicara soal kehadiran Tuhan. Tuhan senang orang yang meminta seperti itu. Jangan minta kekayaan, jangan minta kehormatan, mintalah hadirat Tuhan, mintalah menyenangkan Tuhan. Daud katakan, aku tidak akan pulang, aku tidak akan berbaring dengan tenang, aku tidak akan makan dengan tenang. Kenapa saudara? Karena waktu zaman Daud, Alkitab katakan tabut itu dirampas oleh Filistin. Dan saudara, yang bisa bawa pulang tabut itu ke kota Daud harus seorang raja. Akhirnya karena alasan itulah Tuhan mengangkat Daud jadi raja. Amin. Saudara lihat, dia hanya rindukan Tuhan. Setiap kali dia pergi ke bait Allah, di mana tabut, tidak ada tabut. Hatinya menangis, hatinya merintih, hatinya menjerit. Dia tanya kepada bapaknya, Bapak Isai, mana tabut yang ada di rumah Allah? Mereka ceritakan, tabut itu tidak ada di sini, nak. Tabut ini tidak ada di sini. Tabut itu ada di orang Filistin. Daud pulang, dia sedih, dia nangis, dia menjerit. Alkitab tulis dalam kitab ini saudara, dalam Mazmur 132. Inilah jeritan seorang Daud yang rindu akan kediaman Tuhan, rindu akan Tuhan, rindu akan tabut Tuhan. Sampai akhirnya waktu dia menjadi raja, begitu dia dilantik jadi raja, hal yang pertama yang dilakukan oleh Daud, dia bawa pulang tabut itu dari Filistin menuju ke kota Daud. Amin. Saudara, itulah hebatnya. Kenapa akhirnya saudara pemerintahan Daud, bangsa Israel mengalami kejayaan sekitar 40 tahun. Waktu Daud memerintah Israel, Israel mendapat satu kejayaan yang luar biasa. Israel mendapat puncak kejayaan Israel itu pada zaman Daud. Sehingga kalau saudara lihat sampai hari ini, mereka pakai bendera yang mereka bilang bendera Daud. Ya, apa? Bintang Daud. Karena dianggap saudara, Israel pada zaman Daud, apa rahasianya? Karena dia merindukan Tuhan, dia utamakan Tuhan, dia andalkan Tuhan. Sehingga saudara, haleluya, Tuhan angkat dia jadi raja. Dan hal yang pertama yang Daud buat, dia ambil tabut itu saudara. Amin. Dan dia tidak lupa, sampai dia jadi raja pun dia tetap rindukan Tuhan. Ayat yang ke-6 coba kita lihat. Mari kita lihat ayat yang ke-6. Sampai dia jadi raja pun, ya, Alkitab katakan ayat yang ke-6, memang kita mendengar tentang itu di Efrata. Amin. Artinya itu sudah seruan Daud di Efrata. Padang Efrata itu padang penggembalaan Daud. Daud menyerukan itu waktu dia jadi gembala. Dia rindukan Tuhan waktu dia jadi gembala. Terus saudara, belum selesai, ya. Telah mendapatnya di padang Yar. Artinya dari dia jadi gembala sampai dia jadi raja, dia tetap
rindukan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara, ya, bukan saja waktu dia saudara, jadi gembala, tetapi waktu dia jadi raja pun dia tetap rindukan Tuhan. Luar biasa. Amin. Jadi tidak ada kata dia, oh, karena sibuk sudah jadi raja, dia mulai lupakan Tuhan. No, Daud itu mengerti. Dari dia jadi gembala, dia cinta Tuhan, dia rindukan Tuhan. Sampai dia jadi raja di Padang Yar juga. Alkitab katakan, dari Efrata sampai Yar, dari gembala sampai jadi raja, Daud tetap rindukan Tuhan. Daud tetap haus kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Artinya saudara, Alkitab katakan waktu dia jadi raja pun 7 kali setiap hari dia hadapkan diri kepada Tuhan. Amin. 7 kali setiap hari, 7 kali dia hampiri Tuhan. Ini dia sudah jadi raja, banyak kesibukan, banyak pekerjaan, tapi dia ada yang dia utamakan, ada yang dia prioritaskan, yaitu Tuhan tetap nomor 1. Haleluya, haleluya. Tuhan tetap utama. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-119 ayat 164. Mari kita lihat apa yang Daud lakukan waktu dia jadi raja. Saudara, mari kita lihat apa yang Daud lakukan waktu dia jadi raja. Dia tetap cinta Tuhan, walaupun dia sudah diberkati, dia sudah dipromosikan Tuhan. Hatinya, ya, 164, Mazmur 119 ayat 164. Mari kita lihat, ya, Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari, kata Daud, aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Dia pergi ke rumah Tuhan 1 hari 7 kali. Dia hampiri Tuhan, dia datang 1 hari 7 kali. 7 ini setelah dia jadi raja. Dia tetap bertahankan minyaknya, dia tetap bertahankan urap hadirat, kerinduan dia kepada Tuhan. Jangan biar kerinduan itu hilang dari hidupmu. Biar tetap ada kerinduan, tetap ada kelaparan. Dimanapun engkau diangkat Tuhan, dimanapun engkau dipromosikan Tuhan, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, jangan kerinduanmu kepada Tuhan pudar. Jangan kerinduanmu, karena itu adalah minyak yang Tuhan cari. Haleluya. Pada waktu dia datang, dia cari minyak-minyak cadangan dalam hidupmu. Biar engkau tetap rindukan dia. Seberapapun engkau sibuk, seberapapun waktu-waktu hidupmu, tapi saudara, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Haleluya. Maka minyak cadangan itu akan tetap ada. Waktu begitu dia datang, waktu begitu dia jemput saudara, hatimu tetap rindu dan haus akan dia. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Biar minyakmu tetap menyala. Jaga minyakmu. Ada kehausan, ada kerinduan, ada perkenanan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan pernah kau kecewa dengan Tuhan. Apapun, iblis selalu menaruh kekecewaanmu kepada Tuhan. Begitu engkau kecewa dengan Tuhan, minyakmu langsung kering. Minyakmu langsung kering. Begitu engkau tidak puas dengan Tuhan, minyakmu langsung habis.
Tapi Tuhan maka ada kerinduan, ada api dari hati. Tuhan cari itu hari-hari. Itulah wanita-wanita yang bijaksana. Dia tahu, dia ngerti penantian ini tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi itu datang secara tiba-tiba kapanpun. Tapi yang tahu, yang Tuhan minta, setiap orang tanam kerinduan, lapar akan Tuhan. Jangan pernah cukup waktu dengan Tuhan. Jangan pernah diskon waktu dengan Tuhan. Seberapa banyak engkau bisa beri waktu untuk Tuhan. Bangun itu, bangun kerinduanmu, bangun kelaparanmu, bangun dahagamu. Maka engkau waktu engkau lapar, engkau haus akan Tuhan, maka minyak itu akan mengalir, akan mengalir, akan mengalir, akan penuh, akan penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu engkau lapar, engkau haus, Tuhan penuhi kami, Tuhan penuhi kami. Biar Tuhan penuhi. Jaga apimu, jaga minyakmu. Tetap ada kerinduan. Jangan kesuaman, jangan kesuaman. Haleluya. Bangkitkan semangatmu, bangkitkan api, bangkitkan rohmu. Haleluya. Iralaba syakaya ralabala. Bukan bagaimana engkau melayani dia. Apa masih ada api? Masih ada api tidak di hatimu? Masih ada pelita nyala? Ora laba laba sikira laba laba. Ora laba laba laba. Ira laba laba laba. Ira laba. Tuhan tanya apimu. Apa apimu masih berkobar hari? Dua orang yang pulang dari Emmaus, mereka loyo, mereka kecewa karena Tuhan mereka mati. Tapi tiba-tiba ada seseorang datang kepada mereka dan bertemu dengan mereka, dan dia memecahkan roti. Waktu itu mata mereka terbuka. Inilah Yesus. Mereka pulang ke Yerusalem. Mereka pulang ke Yerusalem dengan api yang berkobar-kobar. Tuhan tidak bertanya apakah engkau masih melayani dia atau tidak, apakah engkau masih berdoa atau tidak. Tapi yang Tuhan tanya, apimu hari ini apa masih berkobar-kobar? Cintamu kepada dia, cintamu kepada dia, kehausanmu kepada dia, apakah masih hari ini? Haleluya. Jangan biarkan api itu padam. Jangan biarkan pelitamu padam. Haleluya. Jaga apimu. Bangkitkan, bangkitkan rohmu. Biar turunkan apimu. Bakar kami Tuhan. Bakar kami. Bakar hati cinta kami. Bakar kecintaan kami. Haleluya. Haleluya. Iralabalaba. Iralabalaba. Singkara. Huralaba. Bakar semangat kami. Bakar Tuhan. Kerinduan. Kerinduan. Kehausan. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki yang dia cari minyak, api. Dia cari. Dia cari. Oh haleluya, haleluya. Masing-masing kita lihat apakah api kita masih ada. Bukan soal engkau beribadah atau tidak beribadah, bukan soal engkau melayani atau tidak melayani.
Tapi apakah api itu masih ada? Apakah kerinduanmu kepada dia masih ada? Apakah cintamu kepada dia masih ada? Apakah engkau masih haus akan dia? Haleluya. Atau kekecewaan membuat hatimu pudar. Haleluya. Karena engkau lihat kenyataan tidak seperti apa yang engkau harapkan. Kadang-kadang membuat engkau kecewa, engkau putus asa. Tapi hari ini bangkit dan katakan, Tuhan, aku rindu Engkau, aku haus, aku lapar. Oh, orang-orang itu akan buat terobosan. Kalau kamu alami mujizat Tuhan, terobos hari ini, terobos hari ini. Oh, Bapak, oh, haleluya, 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 haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Mari bersyukur pada Dia. Puas dengan apa? Ibadah yang disertai rasa cukup akan beri keuntungan kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Terima kasih Tuhan. Biar ada api di setiap hati kami. Yes, betapa besar kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Pandang hina hati yang hancur. Terima kasih Tuhan. Taruh kerinduan, taruh kerinduan, taruh kerinduan. Lapar akan Tuhan, haus akan Dia. Kepadamu ya Tuhan. Datang hanya cari api dan minyak. Waktu Dia datang, Dia dicari orang-orang yang punya api dan minyak, orang-orang yang membara cintanya, orang-orang yang haus akan Dia, orang-orang yang lapar akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan pertanyaan apakah engkau masih ibadah atau tidak, apakah engkau masih doa atau tidak, tapi apakah kerinduanmu, lapar itu akan masih ada dalam hatimu? Apa hatimu masih ada api yang membakar, masih ada api yang berkobar-kobar, ada api kecintaanmu? Raih itu wanita-wanita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengalami terobosan, orang-orang yang terobos karena ada api di hati mereka, ada api di hati mereka. Haleluya. Jangan biarkan pelitamu padam, jangan biarkan pelitamu padam. Haleluya, haleluya. Bangkitkan semangatmu, bangkitkan apimu. Maka engkau lihat api itu, engkau lihat minyak akan mengalir, mengalir. Kasih. Mari kita sembah Tuhan. Nyatakan
akan kerinduan-Mu. Tuhan, lihat hati-hati kami, hati-hati yang haus Tuhan, menghina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Oh, pengampunan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar, betapa besar. Terima kasih Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan. Sejauh mana Engkau bangun, Engkau pimpin kami, biar hati kami tetap rindu akan Engkau, hati kami tetap andalkan Tuhan, hati kami tetap haus akan Engkau. Terima, amin. Ini waktu-waktu Tuhan, penjemputan bagi gereja Tuhan. Haleluya. Oh, yang Kau beri, pulihkan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Taruh kerinduan itu, taruh api itu Tuhan, api kami yang sudah mulai pudar nyalanya, semangat yang sudah mulai pudar, bukan kepada kebendaan, bukan kepada hal-hal lahiriah, tapi kerinduan akan Tuhan, haus akan Dia, rindu akan Dia, cinta yang mengebu-ebu akan Dia. Haleluya. Itulah api, itulah api, itulah api, api cintamu, api kasihmu yang sudah dingin, biar hari-hari ini dinyalakan kembali oleh Tuhan, dinyalakan kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami siap Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Yesus, beberapa menit ini tenang diri. Apakah cintamu? Kasih Tuhan. Mari fokus. Kita sudah ada di hari-hari terakhir. Sesuatu bisa terjadi dengan kecepatan Tuhan. Alkitab bilang kalau waktu tidak dipersingkat, maka banyak orang yang akan gugur. Kita lihat waktu-waktu ini seperti cepat berjalan, karena Tuhan sudah rindu engkau, Tuhan sudah rindu gerejanya. Apakah engkau punya kerinduan atau tidak? Mempelai laki-laki rindu akan engkau, dia ingin mempelai perempuannya. Ada satu kerinduan kepada dia, ada satu kelaparan akan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya undang para perjamuan kudus, pelayan-pelayan, silakan duduk. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kalau kau bisa rindu dengan Dia, apapun Dia bisa lakukan atas hidupmu.
Apapun dia bisa lakukan atas kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Secupak gandum, 3 cupak jelai sedinar. Jangan rusakkan minyak. Biar minyak itu tetap ada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Kami tidak akan terpertanyakan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami luar biasa. Tuhan kami ajaib. Haleluya. Haleluya. Biar kami tetap menyala dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Depan kami ada tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ini bukan sekedar anggur, ini bukan sekedar roti, tapi ini adalah benar-benar tubuh-Mu, dan ini benar-benar darah-Mu. Engkau korbankan ini dengan cinta-Mu, dengan cinta yang berkobar-kobar. Engkau korbankan hidup-Mu, dan kami akan jemput tubuh dan darah-Mu dengan cinta, dengan api, dengan kehausan. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Oh, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, katakan bersyukur, 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 oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, oh, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Oh, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, semua sudah dapat. Haleluya. Kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Mari kita semua bangkit berdiri. Angkat tinggi-tinggi tubuhnya. Ku sembah Kau Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa.
kuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari angkat tinggi-tinggi itu. Dia lakukan ini dengan cinta dan kasih. Dia lakukan ini karena dia cinta, saudara. Terima tubuh dan darahnya dengan cinta-Mu, dengan api-Mu, api cinta-Mu, api kerinduan-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Haleluya, mari sebagian. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan, nyanyikan dengan iman, percaya. Haleluya, mujizat terjadi. Salib-Mu ku hidup. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, ku menang. Engkaulah berkuasa sanggup untuk melakukan, haleluya, mujizat karena salib-Mu ku hidup. Amin. Karena salib-Mu ku menang. Amin. Engkau yang dalam nama Yesus,
Semua yang sakit percaya Engkau sembuh. Yang lemah ada kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Yang lemah katakan aku kuat. Yang sakit percaya dalam nama Yesus. Karena terima kekuatan Tuhan, terima kesembuhan, terima kelepasan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Lakukan mujizat. Haleluya. Karena terima kekuatan Tuhan, terima kesembuhan. Haleluya. Sakit paru-paru, jantung, pernapasan semua, asam urat semua dalam nama Yesus sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Pernafasan, jantung, paru-paru semua sembuh, sembuh, sembuh dalam nama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima. Haleluya. Terobosan, terima terobosan, terima terobosan. Engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Terobosan dalam nama Sakaraba, Upapakaraba, Sikira, Uralaba, maju terus, maka engkau akan lihat kuasa kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Iralabalaba, shirede, uralabalaba, di dalam nama Yesus, haleluya. Mujizatmu di hidupku. Waktu kita berdoa, seperti ada selubung yang terbuka, seperti ada sesuatu yang pecah di atas kepala, di atas plafon ini. Saya lihat ada sesuatu yang pecah. Ada yang selama ini menghalangi engkau, yang selama ini menghalangi pandanganmu, yang selama ini menghalangi pikiranmu, yang selama ini menghalangi engkau. Haleluya. Saya lihat ada pecah dan seperti ada turun cahaya-cahaya yang indah. Haleluya, 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 haleluya. Dan saya percaya ada orang-orang yang mengalami breakthrough, ada orang-orang mengalami terobosan hari ini, ada orang-orang yang mengalami keceriaan. Haleluya. Yang selama ini seperti kabut, seperti hitam, seperti ada sesuatu yang menghalangi, hari ini engkau terima dalam nama Yesus. Doa-doamu mengalami terobosan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dan dia masuk dalam hatimu. Haleluya, haleluya. Katakan sesuatu dalam nama Yesus. Kau kuat, kau sanggup melakukan. Haleluya. Jangan takut apapun, jangan takut apapun dalam hidup ini, jangan cemas apapun dalam hidup ini, jangan khawatir apapun dalam hidup ini. Sesuatu yang besar Allah berikan kepadamu, suatu cahaya yang besar, satu pengharapan yang luar biasa. Engkau akan melihat kuasa Tuhan, engkau melihat penyertaan Tuhan, engkau akan melihat kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua yang letih lesu, bangkit dalam keletihanmu, bangkit dalam keletihanmu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Yesus, semangatmu yang pudar, semangatmu yang pudar sekarang cerah, kuat, hebat dalam nama Yesus. Engkau kuat, haleluya, haleluya. Engkau mampu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Uralabalabashara, uralabalabashara, urabashara, urabashara. Yang sakit, engkau terima kesembuhan. Terima kasih. Bayangkan kesembuhan
Bayangkan kesembuhan, jangan bayangkan penyakitmu, bayangkan kesembuhanmu, bayangkan kesembuhan. Lihatlah engkau sudah sembuh, lihatlah engkau sudah sembuh, lihatlah. Tuhan katakan jadi sesuai imanmu, jadi sesuai imanmu, jadi seperti apa yang kau percaya hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Tidak peduli apapun kata dokter, tidak peduli apapun kata orang, dalam nama Yesus. Tapi Tuhan sudah sembuhkan engkau, sudah pulihkan engkau dalam nama Yesus, haleluya. Kau yang mengalami kesulitan ekonomi, hari ini ada terobosan, haleluya, haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Masa depan kami Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Kami akan bawa persembahan kami, persepuluhan, nasar, ucapan syukur. Kami bawa korban-korban syukur lainnya dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Akan duduk, mari kita siapkan sembahan kita mau beri bagi Tuhan, haleluya. Sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita. Yes. Mari sama-sama kita nyanyikan. Yes. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Semua katakan sebab Dia hidup. Semua ada hari esok. Yes, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu yes, Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Yes, sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Mari kita semua bangkit berdiri. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling datang, bila namaku dipanggil ku ada semua. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, Bila bunyi sangkakala ku ada. bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang telah selamat berkeliling katanya, bila namaku dipanggil ku semua. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala semua. Ada pertemuan di pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yes, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di Usma. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yes, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kekirangan dan anak Allah yang pimpin kita.
pertemuan di udara, pertemuan di udara, pertemuan di udara. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami percaya itu akan terjadi, di mana gerejamu akan dijemput Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, memberkati semua persembahan-persembahan kami, apapun yang kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati lipat kali ganda, bukan 30, 60, tapi 100 kali lipat dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua percaya katakan amin.